mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler C Universitas Islam 45 Bekasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang praktek sholat, terus pengertian zakat, infak, sedekah, pokoknya banyak banget. Pokoknya kalian yang penasaran stay di video ini ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang macam-macam najis dan cara menyucikannya. Najis adalah suatu kotoran. Jika kotoran tersebut menempel pada pakaian atau tempat, maka pakaian atau tempat tersebut tidak dapat digunakan untuk beribadah. Najis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, najis mugholado atau najis berat. Najis ini cara menyucikannya dengan 7 basuhan menggunakan air ataupun air yang dicampurkan dengan tanah. Contoh dari najis mugholado adalah misalnya kita terkena babi atau menyentuh babi. Yang kedua, misalnya kita terkena air liur anjing baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ini cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air di bagian yang terkena najis. Contoh dari najis mukhafafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui. Yang terakhir yaitu najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Najis ini cara membersihkannya dengan mengguyurkan air sampai bersih atau menggosokkan dengan tanah atau benda lainnya. Contoh dari najis ini adalah misalnya darah, muntahan, bangkai atau bangkai manusia. Nah, itu adalah macam-macam najis dan cara menyucikannya. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Sedangkan hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau bertayamum saja. Contoh dari hadas besar adalah haid, junub, nifas, atau keluar mani. Contoh dari hadas kecil adalah buang air kecil, buang air besar, atau keluar udara dari daerah dubur. Nah, itu adalah macam-macam hadas beserta contohnya. Lanjut, macam-macam air untuk toharoh. Toharoh adalah mensucikan diri. Macam-macam air yang untuk mensucikan diri yaitu air hujan, air sungai, air laut, air embun, air sumur, dan air sumber mata air atau air es atau air salju. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa yaitu ada 5. Yang pertama adalah Islam, yang artinya orang yang menjalankan ibadah puasa haruslah umat Islam, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, balik. Yang keempat, berakal. Dan yang terakhir, mengetahui akan wajibnya puasa. Selanjutnya yaitu sunnah puasa. Sunnah puasa ada 6. Yang pertama, menyegerakan untuk segera berbuka. Yang kedua, berbuka dengan makanan atau minuman yang manis. Yang ketiga, berdoa saat berbuka puasa. Yang keempat, mengakhirkan makan sahur. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Dan yang terakhir, memperbanyak bertadarus. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat di malam hari. Dan yang kedua, menahan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan.
Yang pertama yaitu makan minum. Yang kedua, hubungan badan bagi suami istri. Yang ketiga, muntah secara disengaja. Yang keempat, haid atau nifas. Yang kelima, gila atau murtad. Materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Zakat juga bisa disebut menyucikan jiwa atau menghapus dosa. Yang kedua, infak. Infak berasal dari bahasa Arab yang artinya menyisihkan harta atau mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dan yang terakhir yaitu pengertian dari sodako. Sodako merupakan harta non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Nah, itu pengertian dari sodako. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Ada 13. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, membaca takbiratul ihram. Yang keempat, membaca al-fatihah. Yang kelima yaitu ruku. Yang keenam, i'tidal. Dan yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Dan yang ke-10, membaca tasyahud. Yang ke-11 yaitu membaca sholawat. Yang ke-12, membaca salam. Dan yang ke-13, tertib. Nah, itu adalah contoh dari syarat-syarat. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama, balik. Yang kedua, berakal. Dan yang ketiga, yaitu Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, berbicara dengan sengaja. Yang ketiga, meninggalkan rukun sholat. Dan yang keempat, banyak melakukan gerakan. Yang kelima, tertawa sampai terbahak-bahak. Yang keenam, tidak berurutan dalam melaksanakan sholat. Yang Posisi tegap menghadap kiblat sambil membaca niat. Usolli fardo duhri rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membacaan doa iftitah yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asilla. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikallahu wa bidzalika ummitu wa ana minal muslimin. Lanjut dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut dengan membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ruku, Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Kemudian duduk tasyahud atau tahiyat akhir sambil membaca At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang agama. See you the next time.